la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak. Halo. Woi. Kira-kira kalau saya di sini, Bapak ngelihat miring ke sini, lehernya pegel apa ora? Maka kalau pegel, ayo madep sini semuanya, Pak. Madep sini semua, Pak. Bikin barisan seperti sholat, Pak. Ayo, Pak. Oi. Ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bareng-bareng sambil bergeser. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ulang, Pak, la ilaha illallah sampai Bapak bergeser rapi seperti barisan sholat. Ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang-barang la ilaha. Ayo, Pak, bikin kayak di depan, Pak. Terus, Pak, ayo kayak barisan sholat, Pak. Ayo, oi. Illallah Muhammadur Rasulullah. Ini mudah-mudahan yang bikin seperti barisan sholat insya Allah umurnya panjang. Ayo cepetan, bikin barisan. Umur gue amas ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan insya Allah rezekinya bertambah. Insya Allah duitnya banyak. Woi, cepetan bikin barisan. Jangan pada niatin baik toh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kita mulai ya. Mulai ya. Yang ngopi aja, biarin. Yang minum aja. Tapi kupingnya dengerin, pakai kupingnya. Bisa? Bisa ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam main ke rumah Bang Bopak. Jawab salamnya belum kom. Yang jawab salam kompak, insya Allah pulang dari sini nemu duit 1 gepok. Duit siapa? Itu maju apa itu, jangan kosong begitu, maju. Woi, maju, masya Allah. Jamaah ribet amat ya. Saya mah bagian dibilang rewel ge, bagian saya mah nggak apa-apa. Mau kagak dianu lagi ge bagian. Yang mana ke Pomar sunat laki-laki ini dong ya? Udah dia sunat 2 kali. Ayo Bang, rapetin Bang. Begitu. Salam lagi Pak nih. Mudah-mudahan rahmat dan keberkahan melimpah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita niatkan, kita hajatkan malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati yaitu sahibul bait keluarga yang terhormat Bapak Umar. Benar ya? Bapak Umar, ada belakangnya enggak? Umar Patek. Abah Umar Bakri. Masya Allah. Kita doakan keluarga besar beliau, bil khusus hajatnya pada malam hari ini, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selentingan katanya ini malam ada pengajian, besok katanya ada dangdut full ya? Ada dangdut full nggak? Bukan Pak Haji Eka tadi udah nukerin duit, coba nanti katanya. Mau Pak Haji? Insya Allah.
Kita doakan bil khusus buat Ananda tercinta, yaitu Ananda Alif ya. Siapa namanya? Ananda Alif ya, Alif Fathah gitu. Iya, Alif Fathah A gitu. Alif, mudah-mudahan beliau dalam sunatnya dicepetin sembuhnya ya. Udah sunat belum? Sudah? Udah sembuh ya berarti. Masya Allah, mudah-mudahan beliau dijadikan anak yang soleh, yang bisa membanggakan daripada orang tuanya, baik di dunia bahkan sampai nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Dan yang kami hormati berikutnya yaitu segenap para tokoh masyarakat yang tidak mampu disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kami kepada beliau-beliau semuanya. Bil khusus yaitu ada orang tua kita yaitu Al-Habib Adnan. Mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bilumi fi darain amin ya rabbal alamin. Yang kemudian kita hormati juga orang tua kita yaitu adalah Eyang Tafsir. Semoga beliau disehatkan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ada Bapak Haji Eka, ada Ketua DKM, banyak ini yang lainnya. Disebutin apa jangan? Jangan ya. Udah kelamaan. Insya Allah saya kagak lama-lama, paling ceramah sekitar 5 sampai 10 menit saja. Oke Pak Umar, siap? Bener ya? Oh ya bener, 10 menit aja Om ya. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayo Pak, barang-barang kita sebelum mengaji ngucapin hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Ini kayaknya saya kalau di depan kurang ini kayaknya. Yang turun sini ya. Turun nggak? Turun sini ya. Turun ya turun. Sini nih. Nah gitu ya. Turun gitu ya. Nah, gitu ya. Ini HP di sini. Mana asisten? Anda asisten, tapi gratis ya. Asisten saya bayar Mas. Masya Allah. Oke. Oh gitu. Itu mah nggak ada asisten namanya. Ayo Pak, barang-barang ngucapin hamdalah Pak. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Karena kalau kita nggak ngucapin hamdalah, itu berarti kita belum punya bukti secara lafziyah. Tapi kalau kita sudah ngucapin hamdalah, kita punya bukti secara lafziyah. Insya Allah hati kita kuat dan kita termasuk hamba-hambanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab ngapa Pak kok harus ngucapin gitu? Karena itu tandanya bersyukur. Orang yang bersyukur konsepnya di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, kata Allah, siapa yang bersyukur maka saya akan kasih tambahan nikmat dari saya. Siapa yang kufur, azab saya amatlah pedih. Bang, ini ehonya kecilin Bang, ehonya Bang. Mana? Ehonya Bang. Pengen utek ini. Ehonya Bang, eho. Ehonya kecilin aja ehonya. Enggak apa-apa sih, Mbak Doso, enggak apa-apa biar ya. Yang belakang udah kedengeran. Ada juga? Ada juga, ada enggak? Kedengeran enggak suara saya? Kedengeran enggak? Enggak. Kalau kedengeran juga bohong berarti. Jamaah sekalian berbahagia. Nah ini bagus nih. Kalau ngomong begini, kalau nyanyi pakai eho dikit nih kata di sini. Kalau nggak pakai eho nggak enak suaranya, ya toh nggak? Kalau pakai eho enak begitu ya. Pokoknya Lesti Kejora juga kalah sama lo kan dia. Masya Allah. Tuh. Masya Allah. Di dangdut kenal ente. Makanya Pak, nih kalau kita pengen ditambah nikmatnya sama Allah, bersyukur. Jangan kita malas bersyukur. Ini salah satunya malam hari ini Pak Umar dan keluarga besarnya melaksanakan syukuran untuk daripada khitanan putranya si Alif. Mudah-mudahan Pak Umar rizkinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah emangnya kayak gini pakai duit apa kagak kayak gini? Woi, pakai duit apa kagak? Lu pakai Pak. Ini yang namanya mana air gue ya, doh.
Gua di sini ya di sono ya. Itu namanya Pocari Sweat, Pak. Itu dapatnya beli apa kagak, Pak? Apa dibagi sama Pak JK? Ah, kan beli ya? Belinya pakai apa? Pakai duit, Pak. Ini yang namanya panggung begini, Pak. Nyewa apa kagak, Pak? Kagak nyewa. Salah gua nanyanya. Ini air minum, Pak, itu. Air apa namanya ini, Pak? Mineral. Tuh, mineral. Belinya pakai apa, Pak? Pakai duit, Pak. Ngundang ustadz juga, ngundangnya pakai apa, Pak? Gratis. Emang di sini doang nih. Di tempat lain gua ngundang pakai duit. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Makanya saya, Pak, pernah mencontohkan atau sering mencontohkan. Lihat perkembangannya. Orang yang sering bersyukur sama orang yang malas bersyukur. Orang yang sering bersyukur, namanya nikmat pasti ditambah terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya dia punya motor satu, gara-gara bersyukur sama Allah jadi motornya berapa? Ini tangan gua lihat. Jadi berapa? Gitu apa? Makanya matanya suruh kesini supaya begitu interaksi kita. Emangnya khutbah Jumat tadi pada molor ke berenanan. Tawa lagi tuh, tawa yang paling molor dia tuh. Kalau misalkan kita bersyukur sama Allah, bukan hanya motor ditambah jadi 2, bisa jadi mobilnya ditambah jadi berapa? Jadi berapa? Ibu-ibu jangan makan doang, Bu. Woi, aku mau usil banget bodoh nanan dah. Jadi kalau kita bersyukur sama Allah, mobilnya awalnya 1 jadi berapa mobilnya? 2. Gara-gara bersyukur sama Allah, rumahnya awalnya 1 jadi berapa? Awalnya dia punya istrinya 1, Pak. Gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya istrinya jadi tambah solihah. Ibu, ini suami-suami pada pengen semua nih, Bu. Masya Allah. Istri itu nggak boleh kita sakitin. Ente lihat kemarin yang namanya laki-laki nyakitin perempuan. Ada si Lesti sama si Bilar. Si Lesti disakitin, dicekek, dibanding. Padahal ibu tahu kan, Bu, kalau si Lesti lagi nyanyi dapat duit apa kagak dia? Banyakan mana perannya si Bilar jadi pemain sinetron, duitnya sama si Lesti nyanyi? Banyakan si Lesti. Apalagi si Lesti kalau nyanyi enak banget, Pak, suaranya, Pak. Sekali seumur hidup cukup 1 kali, jangan berubah untuk selamanya, seia sekata cinta untuk apa harta dunia. Tolong pahit, Pak. Kalau ngaji begini memang harus begini, Pak. Jangan pakai serius-seriusan. Kalau ngaji serius-seriusan mah ngantuk. Betul Pak, betul? Apalagi yang di sono nok jauh sama ustad. Ya, apalagi ngomongin ustad ceramah jangan lama-lama ustad gitu. Lah, emang benar. Lah, saya kan pernah jadi jamaah dulu, iya nggak? Kalau kiai ngajarnya lama, ngantuk apa kagak? Tapi ngantuk kagak boleh depan kiai, suul adab. Akhirnya ngantuk tapi pura-pura tegas, Pak, gini, Bang. Masya Allah, ini depannya sama nih sebenarnya nih. Gue sebenarnya pengen ngasuh. Masya Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, Pak, tuh yang namanya bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Sebab gini, Pak, nih, woi, sekarang udah ada orang yang lain benci sama habaib. Ada nggak, Pak, sekarang orang gitu?
Nggak boleh Pak, tuh gitu nggak boleh. Kata Rasulullah, kalau misalkan kita benci sama habaib, lagi bagaimana nanti kamu dapat syafaat dari aku, kata Rasulullah. Orang keturunanku aja kamu benci. Sorry lah ya. Betul betul. Tadi ini anak-anak nih yang baca sholawat ini masih mending Pak, dia baca sholawat meskipun tadi lafaznya ada yang kurang pas, nggak apa-apa, bagian dia baca ya Rasulullah bagian nggak apa-apa Pak, tapi maksudnya benar Pak. Woi, paham orang sini. Harusnya bukan ya Rasulullah, tapi ya Rasul Allah. Apa yang buatin gue ya? Apa? Nih live itu ada live gue tuh. Akun TikTok gua Ujeng ya. UJENG Ujeng. Nah emang gitu bagian nggak apa-apa, daripada TikTok gaya cuma joget-joget doang. Mendingan diisi pengajian, betul ya. Nah jamaah sekalian berbahagia, kita harus cinta sama Nabi dengan kita mengucapkan salawat. Ayo bareng-bareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga kita pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian berbahagia, saya sebenarnya Pak datang ke sini niatnya silaturahim, bukan mau ceramah Pak, karena saya udah lama kagak datang ke sini-sini. Kalau orang silaturahim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Kata Rasulullah, siapa yang pengen rizkinya banyak, siapa yang pengen umurnya panjang, maka silaturahim. Saya pengen rizki saya banyak, saya pengen umur saya panjang. Saya datang ke sini. Ya. Ini rezeki saya ini pasti habis dari sini apa ini? Percaya nggak ini? Ini hadis Nabi, percaya nggak? Umur saya panjang, rezeki saya banyak, percaya apa nggak? Pulang dari sini saya dapat rezeki. Percaya. Tanya Pak Umar. Saya juga Tat. Apa? Iya, satu kotak senai. Lumayan. Beda kelas kita Pak. Jemaah sekalian berbahagia, maka niat saya silaturahim, bukan ngajarin bapak-bapak semuanya, bukan ngajarin saudara-saudara semua, bukan ngajarin sahibul bait semua, enggak, silaturahim saya. Sama, saya silaturahim ente, dengerin makanya. Ngomong baik. Biasanya anak marais gitu Pak, anak hadro gitu. Jemaah sekalian berbahagia Pak, tetapi silaturahim saya biar manfaat sedikit dah saya sampaikan tentang khitan. Boleh apa kagak nih? Boleh apa kagak? Yang di belakang mau apa kagak dengerin saya bicara tentang khitan? Mau apa kagak? Nih Pak, tema kita kan namanya walimatul khitan. Kata khitan dalam bahasa Arab nih kalau agak sedikit serius boleh ya. Kata khitan itu bentuknya bentuk yang ketiga Pak, namanya masdar. Apa namanya Pak? Masdar. Itu berasal kata dari bahasa Arab Pak. Berakar kata dari kata khotana, yahtanu khitanan. Paham Pak? Kalau anak pondok mau paham, itu enggak? Itu enggak? Anak wajib kayak anak dari bini yang kemana? Masya Allah, bini yang ke satu ya? Berarti ada yang ke belum. Enter kita ada bidinya. Banyak ya. Jangan sekalian berbahagia Pak. Yang namanya khitan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti memotong. Apa? Memotong. Berarti kalau khitanan si alif apa yang dipotong Pak? Monas. Bukan monasnya Pak, tetapi kulitnya. Apa namanya? Kulit. Emang ente nggak ngerasa? Kan hilang kulit ente. Tuh. Ini ngomongin khitanan berarti memotong Pak. Sejarahnya khitan bukan bicara tentang sejarahnya kepada Nabi Muhammad, bukan Pak. Sejarahnya khitan tidak ubahnya sebagaimana sejarahnya kurban, yaitu dikaitkan dengan sejarahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Kalau kita mau ngikutin sunnah Nabi Ibrahim, Pak, sunnah kita ngikutin. Kan kalau Nabi Muhammad sunnahnya kita ikutin, Pak. Beliau puasa Senin Kemis, kita puasa Senin Kemis. Betul nggak, Pak? Beliau sholat tahajud, kita sholat tahajud, Pak. Beliau bersedekah di pagi hari, kita bersedekah di pagi hari. Nabi Ibrahim bagaimana sunnahnya, Pak? Apakah kita ngikutin sesuai dengan apa yang dilakukan keadaannya sebagaimana Ibrahim? Harusnya begitu. Kalau Nabi Ibrahim sunatnya umur 60 tahun, maka anak kita sunatnya berapa? Kalau kata yang Ustaz, udah alot Ustaz. Udah alot, Masya Allah. Kalau kita ngikutin sunnah, begitu adanya. Tapi karena kita bukanlah kemudian umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu adalah syar'un man qablana, syariat daripada nabi-nabi terdahulu diambil oleh daripada syariat Nabi Muhammad, maka kita ngikutin, enggak ngikutin semuanya. Kalau Nabi Ibrahim itu sunatnya 60 tahun, maka kita tidak harus 60 tahun. Ada yang mau alaf dari situ, Pak? Mau alaf. Oh, engkau. Oh. Itu kalau mau alaf, Pak, waktu disunat, Pak, dokternya itu harus kuat iman. Tawa lagi. Kuat iman, apalagi dokter sekarang tuh rata-rata tidak membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Kadang dokter kandungan rata-rata laki. Itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa? Dokter kandungan kok laki-laki mulu, kenapa itu, Pak? Nggak tahu. Itu karena laki-lakinya pada kenapa lu tahu? Itu karena laki-lakinya kagak diantar, Pak. Seharusnya mohon maaf, kalau yang namanya pasiennya perempuan, maka harusnya dokternya juga begitu. Kalau yang namanya supirnya laki-laki, penumpangnya laki-laki, supirnya perempuan, penumpangnya juga perempuan. Ini mah ada, Pak, di satu masjid, di satu pesantren, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Ada apa kagak, Pak? Di mana itu, Pak? Indramayu. Tuh, apa? Lagi viral. Ya sengaja, Bang, gue ngomong gitu emang. Sekalian nasihatin, yang namanya kesesatan apalagi di akhir zaman seperti ini banyak banget. Ada yang namanya laki-laki suka sama laki-laki, ada, Pak. Ada yang namanya perempuan suka sama perempuan, ada, Pak. Banyak, Ibu. Banyak. Itu apa yang mau diarah, Bu? Laki-laki sama laki, perempuan. Lah, kagak ada keturunan setelahnya. Betul, Pak. Maka akan menjadi pemutus rantai kehidupan orang-orang yang laki-laki suka sama laki-laki dan perempuan suka sama perempuan. Hilang semua, nanti akan tidak ada lagi manusia, Pak. Makanya kalau misalkan kita, Pak, ngikutin bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian syariatnya harus kita ikuti, bukan hanya sunnat tetapi yang lainnya. Hal itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran pada juz yang ke-14, surahnya surah yang ke-16, yaitu surah An-Nahl pada ayatnya 123. Beliau menyampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa, Pak? Tsumma auhayna, kami wahyukan kepada siapa? Kepada Ibrahim, anittabi' millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah Nabi Ibrahim yang memiliki agamanya lurus tersebut. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Tuh, Pak. Jadi kita ngikutin Nabi Ibrahim kira-kira bagus apa jelek, Pak? Itu yang namanya ngelontar, Pak. Tahu ngelontar, Pak? Itu juga Nabi Ibrahim, Pak. Ketika Nabi Ibrahim itu mau berjalan ke sebuah gunung membawa Nabi Ismail untuk disembelih, Pak. Kata setan, Ibrahim,
Lu jangan bawa anak lu ke sono. Masa anak kesayangan lu satu-satunya lu mau sembelih gara-gara perintah Allah? Ibrahim emang orang yang soleh. Dia nggak akan pedulikan omongannya si setan. Maka dilempar setan oleh batu. Jebret. Maka ngelempar jumroh itu jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah. Itu yang dilempar apa Pak? Siapa Pak yang dilempar? Siapa? Setan niat saya ya. Berarti Bapak, kalau Bapak mau ke masjid terus ada yang ngajakin kongkok mau jalan ke masjid, itu yang ngajakin kongkok namanya lempar aja. Kita mau sholat subuh Pak, sholat subuh ke masjid, udah azan, bentar lagi iqamat. Kata bini kita, udah ya sholat subuhnya di rumah aja. Berarti istri kita adalah protes lu. Ini mah mengibaratkan lu. Kalau istri kita mau ngaji, ibu mau ngaji Bu siang-siang, kata bapak, udah apa malu nggak usah ngaji, dari kemarin sampai hari gini juga malu nggak pintar-pintar, nggak usah ngaji. Itu berarti bapak yang ngelarang ibu ngaji, namanya puas loh, dia puas. Satu-satu. Lah emang begitu. Apaan? Makanya Pak, nih, makanya kalau kita melihat ayat tersebut, pantaslah kiranya kita mengikuti daripada Ibrahimiyah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa minal awal ilal akhir, yakni Nabi Muhammad SAW, agamanya para nabi adalah Islam. Agamanya para nabi adalah agamanya para nabi adalah maka nggak ada itu agama di alam dunia ini selain Islam. Itu yang namanya Yahudi Islam awalnya Pak. Itu yang namanya Nasrani Islam awalnya. Sekarang ada sholat yang PA lagi Pak tuh, dari pesantren apa? Pak Kiyah apa namanya Pak tuh? Itu apa? Ada Pak pesantren yang PA itu pesantren. Nah pesantren begitu. Orang mau pesantren udah bener banget ya, ada yang bilang PA baik. Tapi itu memang udah sesat Pak. Orang diantar tuh orang Pak. Masa katanya sholat bisa dirapel Pak. Johor, asar, maghrib, isya, subuh langsung dalam satu waktu Pak, bisa katanya begitu. Biar seharian dia bisa ngapa-ngapain tuh, nggak sholat nggak apa gitu. Ada nggak yang begitu ajaran Pak? Ada nggak? Ada. Dan itu benar apa sesat Pak? Sesat. Makanya saya katakan baik-baik masukin anak ke pesantren Pak sekarang. Baik-baik. Jangan mentang-mentang gedungnya cakep, mewah, megah, bangga anak kita masuk pesantren. Nggak taunya sesat anak kita Pak, gara-gara kita masukin dia ke pesantren tersebut. Kalau kita anak kita sesat Pak, yang tanggung jawab di akhirat di hadapan Allah anak kita apa diri kita Pak? Diri kita. Nih anak ini pinter Pak nih, pada sholawatan, terusin belajar yang bagus. Tapi jangan cuma nyanyi doang sholawatan nih. Sholawat yang benar. Sekarang banyak Pak majelis zikir sholawat, mau ngaji mau kagak Pak. Ada orang sholat ya pada kagak mau sholat. Nah dia ngajinya pulang jam 2 pagi Pak. Sholat subuh kesiangan. Itu pantas apa enggak Pak? Kagak. Dengerin nih, woi. Dengerin loh. Ya awas nih, gue menggelitik baik, gue biar gak dibilang bawa lagi, emang harus begitu disampaikan. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit rasanya. Yang namanya sholawat bagus, yang namanya sholat bagus, maka sholawat dilaksanakan, ngaji dilaksanakan, sholat juga wajib dilaksanakan. Paham? Bagusnya di mana sholatnya? Takut dijawabnya. Masjid, iya benar. Kayaknya ente suka ajan subuh ya. Saya udah baik sangka sama dia, kagak Pak. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak, itulah ajaran Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah sunnat. Ustadz, kok dibilang sunnat Ustadz? Iya, memang hukumnya sunat, bukan wajib. Berarti Ustadz, kalau misalkan Pak Haji Eka kagak sunat, boleh apa kagak? Boleh Ji, boleh Ji, boleh. Boleh. Karena hukumnya adalah sunat. Tetapi hukum sunat itu mengandung manfaat. Setiap yang sunat aja ada manfaatnya, apalagi yang wajib.
Apa manfaatnya? Salah satunya adalah litanzi. Jadi apa sih maksudnya? Kebersihan, Pak. An-nazafah. Kebersihan. Maka kalau misalkan Bapak sunat berarti bersih. Apanya, Pak? Iya begitu dah, Pak. Yang disunat. Hah? Yang disunat. Tapi kalau misalkan kagak sunat, nah ini Pak, kotoran akan ada di situ. Makanya orang barat pada sunat bukan lantaran dia ngikutin syariat Islam, tetapi karena pengen bersih. Pengen bersih, Pak. Yang kedua bukan hanya bersih, Pak. Lin ni'mah. Apa itu, Pak? Yang belakang gak dengar kan? Enggak dengar. Apa, Pak? Ini ada anak kecil, Pak. Itu, Pak. Dua hal itu minimal jadi alasan buat orang melaksanakan sunnah. Tetapi kita bukan hanya itu, karena ini perintahnya, karena ini ada dasarnya, maka selain kita mendapatkan manfaat tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Pak. Udah, Pak. Selesai. Baru jam 30 menit ya. 8.49. Oh gitu. Net ya, Pak Umar aja diem baik. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak, ngaji mah jangan lama-lama. Saya insya Allah nanti ba'da ini saya akan berangkat ke Tasik lagi. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa tadi saya dari rumah menggunakan motor? Karena memang saya malam Ahad itu sering sekali terjebak oleh lalu lintas, Pak. Makanya ketika saya kegiatan yang harus berpindah, mendingan pakai motor. Bukan berarti saya sombong motor saya Ninja 250 cc, saya bukan, Pak. Bukan gitu, ya. Kan nggak boleh sombong ya, teman. Walaupun motor kita 250 cc nggak boleh, teman. Romanya nggak seneng banget itu. Tuh, Pak, emang jamaah tuh begitu, Pak, responnya beda-beda. Ada yang berani ngomong, ngagul kan gitu ya. Ada yang tawa doang, ada yang diam ya, Pak. Padahal pengen ngomong. Kata yang pengen ngomong itu diam tuh, sombong lu, sombong. Gitu. Ada itu, Pak, di sini hatinya ngomong begitu. Ada nggak, Pak? Ada. Itu ujian buat ente terhadap Ustadz. Kalau ngomongin sombong, Pak, nih, kita nggak boleh sombong, Pak. Kita nggak boleh sombong. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kalau nggak salah surahnya surah Luqman pada ayat yang ke-18, Pak. Di sana dikatakan apa, Pak? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu? Apa? Bila kita baca ayat jadi dia ngobrol baik tuh. Malah ngobrol dewek-dewek. Nih, Pak, nih ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berada di alam dunia ini berjalan dengan angkuhnya. Orang yang angkuh jalan, kira-kira jalannya ngelihat ke atas apa ngelihat nunduk ke bawah, Pak? Ke atas. Orang yang nunduk ke bawah, jalannya ada lubang, dia lompat, ada batu, dia menghindar. Coba kalau misalkan dia dangaknya ke atas, ada lubang, lompat apa kagak dia, Pak? Kagak. Makanya jangan sombong, gak boleh. Ustadz, sombong gak boleh. Ustadz Samit gak boleh. Puas ya, tuh ada dalil gitu ya. Saya nggak sombong, saya cuma menyatakan emang saya pakai motor sekarang. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Apa sih ah? Makanya kalau misalkan, Pak, nih anak kita sekarang yang disunat si Alif ini, Pak, pesannya adalah bagi anak tersebut, pertama, orang tua ngajarin kepada anaknya, jangan sampai apa yang kamu lakukan itu adalah dunia, dan dunia.
Tetapi yang kamu lakukan adalah harusnya akhirat. Kalau dunia sebagaimana ayat Allah mengatakan ma ta'kuluna min ba'di, kalau akhirat mengatakan apa kata Allah? Ma ta'buduna min ba'di. Kenapa? Orang sekarang itu pada aneh, Pak. Mau mati aja masih mikirin banda orang sekarang, Pak. Benar Pak? Kenapa orang pada berebut pengen jabatan paling tinggi, gajinya paling besar? Karena dia pengen punya harta banda yang banyak. Betul Pak? Ini sekarang besok nih Pak, kita rame 2024 pemilihan presiden. Yakin, seyakin-yakinnya itu calon semuanya pengen dapat duit dari jabatannya. Betul Pak? Maka kalau misalkan ada pemimpin yang kemudian nyogok, kira-kira sogokannya kita terima apa jangan Pak? Terima. Jadi ini yang merusak demokrasi ternyata ya. Pak, kalau dia nyogok kita pakai duit hari ini dia keluar, maka nanti ketika dia sudah menjabat dia akan menggantikan duit dia. Bagaimana caranya duit dia yang dikeluarkan bisa kumpul kembali? 5 tahun sengsara. Mau apa kagak? Makanya besok mau ngasih duit, mau kagak ngasih duit, yang penting calon yang terbaik kita pilih semuanya. Betul? Misalkan Anies nih, misalkan. Contoh. Paham ini? Paham. Kata yang tafsir cakep juga namanya. Misalkan Anies nih orangnya amanah, mau ngasih duit, mau kagak pilih Anies. Betul? Ini misalkan, bukan kampanye, bukan. Misalkan ini mah. Saya nggak berani nyebut yang lain dah, nggak berani saya. Itu doang. Sebab dunia akhirat dipertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, Pak. Kalau Bapak milih yang dulu, yang dulu. Terus sengsara di akhirat tanyain Pak itu. Kenapa ente milihnya si Anu? Tuh, Pak. Ayo tanyain dulu. Ini pemilih pemula nih, jangan sembarangan nih. Pemilih pemula rata-rata Pak dikasih duit cepet aja langsung dipilih Pak. Dunia akhirat betul. Sembarang. Saya udah nyesek banget Pak dari dulu Pak, tim sukses nggak taunya kalah Pak, tim sukses nggak taunya kalah. Itu zaman saya dulu belum jadi PNS Pak, sekarang udah PNS, nggak boleh, haram kalau ketahuan. Contoh ini udah apa baik diomongin gue ya. Udah apa belum nih? Udah belum? Dikit lagi. Udah. Sampai di mana sih Pak? Ini ya. Tuh Pak. Jadi yang namanya ini anak Pak, diajarinnya bukan cinta dunia, tetapi cinta akhirat Pak. Ini Pak Umar ngajarin cinta akhirat ini. Nah, kalau kamu pengen bagus, awali dengan doa. Nah, doa. Ayah mendapati ibumu juga dulu dengan doa. Ya Allah. Ini jamaah parah banget sih. Lebay baik. Tapi jamaah. Ada jamaah yang songong sama Ustad. Lah bener tanya Pak Umar. Pak Umar, waktu pengen dapetin emaknya si Alif, doa apa kagak Pak Umar? Woi Pak Umar. Pasti. Enggak masalahnya, mohon maaf Pak Umar. Oh maaf ya, doa minta doain sama kiai apa datang ke dukun? Bener Pak, doa. Makanya mohon maaf, ibu juga nih, kalau suami itu bekerja, doain suaminya. Doain. Bu, kalau suami kerja ibu ngedoain suami ibu apa kagak? Apa pagi-pagi ngerumpi di tukang sayuran? Mau tahu nggak nih doanya? Woi, doain suami, siap ya? Bapak amin Pak, angkat tangan Pak. Amin. Belum, ntar dulu Bang. Empo-emponya dulu nih. Woi, ikutin Bu ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ini semoga suami ibu nanti cari rezekinya rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah Ibu ya. Doanya begini Bu nih. Ya Allah, padamu aku mohon pertolongan.
Lindungilah suamiku dari segala musibah. Amin. Doa ayah. Ini orang kuning payah amat tuh. Udah luarnya kuning, dalamnya merah lagi. Udah jelas. Ini kagak diantar. Orang mah yang enak mah sekarang nih kayak yang putih tuh, golongan putih hebat. Masya Allah, mudah-mudahan putih bahagia. Apa sih bang? Kamu paham tak? Tuh Bu, udah bisa doanya Bu? Itu nenek-nenek besok di pojokan masih dipraktekin. Ya Allah. Langsung nenek di belakang. Aye. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi akhirat itu nomor 1, doa. Ini mohon maaf nih sambil bercanda tapi jadi pesan buat kita ya. Kalau ngaji serius mah aduh Jumatan banget gitu ya. Apalagi Jumatan duduknya di dekat kipas angin, dekat AC. Wah, ada Pak. Udah langsung ngap aja. Pak, pas mau dibangunin komat gini. Sholat. Emang udah khatib. Itu batal Pak sholatnya itu. Udah itu jangan main tujuk-tujuk baik. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia Pak. Jadi akhirat Pak. Ada seorang bapak yang sedang sekarat dipanggilin anak-anaknya. Tong, sini semuanya. Panggil si Jamal dipanggil. Ada apa Pak? Gua rasanya udah gak kuat lagi. Lu biar pada akur sama adik-adik lu. Jangan sampai lu berantem sama adik-adik lu. Iya Mbak, insya Allah saya akur kagak berantem. Itu tanah yang di depan rumah. Lu jangan jual. Tanah orang. Emang punya siapa, Be? Punya orang. Gua belum kelar, coy. Lu potong. Itu tanah di depan rumah. Yang apa, Bang? Apa? Itu tanah. Maklum Pak, orang namanya udah mau sekarat, bahkan ngomongnya diulang-ulang. Itu tanah di depan rumah. Jangan lu jual. Emang kenapa, Bang? Itu tanah orang. Kira-kira Pak, orang udah mati mau sekarat begitu Pak, orang udah mau mati Pak, ada nggak yang masih ngurusin Belanda Pak? Ada. Kenapa? Banyak orang yang mati dalam kerjaannya, itu berarti dia mati dalam ngurusin bandanya. Betul Pak? Makanya orang yang mati dalam masjid ini sangat mulia Pak, sangat mulia. Coba Pak, Bapak pilih mana? Mati di masjid apa mati di tengah jalanan ketika Bapak di perjalanan tabrakan dan sebagainya? Pilih mana Pak? Mati di jalanan apa mati di masjid? Woi, jangan yang kencang. Mati di jalanan apa mati di masjid? Tapi nanti Tan. Apa? Tapi nanti. Nanti. Malaikat Jibril nggak begitu Pak. Nggak begitu. Nih kaki ente pegel nggak sekarang? Ya pegel nggak ya? Yang kakinya pegel itu berarti malaikat Jibril lagi megangin lagi ente. Nggak percaya ente. Megang doang. Megang. Kata malaikat Jibril, gua pegang ini kaki yang suka jalan ke tenda biru. Tawa lagi nih. Itu Pak, jadi jangan banyak-banyak Pak. Ini jam 10 lewat ini, jalan terus saya ya. Itu Pak, yang pertama kita harus ajarkan anak-anak kita akhirat sebagai ghayah, sebagai tujuannya. Anak-anak ini si alif kita nih, si alifnya anak kita, ini dia harus diajarkan akhiratnya, tujuannya akhirat. Maka hari ini kita ajarkan dia untuk kemudian menuju akhirat, maka insya Allah dia jadi anak yang soleh Pak. Jadi anak yang qurratu a'yun, menjadi anak yang sedap dipandang oleh mata kedua orang tuanya dan siapapun yang memandangnya. Amin. Dan kita doakan juga cita-citanya semoga tercapai. Alif cita-citanya jadi apa? Alif jadi ustadz aja Alif ya. Alif. Jangan.
banyak dosanya. Lah emang iya. Percaya nggak? Banyakan mana dosanya presiden sama dosanya ustad? Oh ustad. Lu mau sentimen sama gua lo. Banyakan presiden pak. Nanti presiden itu paling lama dihisapnya. Setiap rakyatnya dipertanggungjawabkan sama presiden pak. Lah kalau Pak Haji, siapa sih yang jadi RT? Mana RT? RW mana RW? Nih RW nih. Ini juga nanti bertanggungjawabkan. Ada nggak janda-janda yang kelaparan? Loh, Harus disurvei. bener. Makanya cek setiap waktu janda ada yang kelaparan apa kagak. Begini teh, caranya begini supaya nggak kelaparan gampang. Ajak ke rumahnya, ajak ke rumah ente itu janda. Paham maksudnya? Paham nggak? Tapi jangan haram, yang halal. Paham maksudnya? Tapi, ada janda anak satu. Janda anak satu, kira-kira ente mau nggak? Tapi saya dapat kabar sih anaknya katanya umur 50 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Ini saja kayaknya sampaikan ya. Ini udah lah. Kalau ceramah lama-lama udah kayak maulidan sejadinya ya. Itu saja Pak yang saya sampaikan. Jadi ingat tuh Pak ya, pesan anak akhirat, yang kedua baru dunia Pak. Jangan ngurusin dunia baik Pak, akhirat ditinggalin. Tapi ngurusin akhirat insya Allah dunia ngikutin. Contohnya para nabi dan para rasul Pak. Beliau tujuan akhirat tapi dunia ngikutin. Sampai sekarang nggak ada yang nggak kenal sama Nabi Muhammad Pak. Itu berarti beliau diberkahi umurnya. Dan jutaan orang mengenal Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat macam-macam namanya. Itu ngedoain Nabi Muhammad. Karena apa? Karena beliau mengejar akhirat, dunia ngikutin. Makanya kalau jadi pejabat, dunia yang dikejar Pak, nggak ada apa-apanya. Apalagi cuma pejabatnya RW. Ya. Jangan Pak. Kagak ada gengsinya Pak depan malaikat Pak. Kata malaikat, man rabbuka? Gua RW. Kata malaikat, bunuh nangan. Lu RW apa urusannya sama gua? Kata malaikat, udah langsung diambil pala, segede-gede pala, gede palanya. Ini nih yang suka makan beras raskin. Ini mah contoh doang, Romanya dendam tadi. Masya Allah. Apa? Namanya Soleh. Masya Allah, mudah-mudahan RW kita sehat panjang umur, bisa jadikan RW yang soleh, bisa jadi RW seumur hidup ya. Pak, itu saja Pak yang udah, jangan lama-lama Pak. Udah ini saja. Mudah-mudahan Bapak dan khususnya Bapak Umar dan anaknya, insya Allah hajatnya berkah ya Pak ya. Hajatnya hari apa sih Pak? Hajatnya hari apa? Hari ini udah langsung. Udah tadi? Tadi udah? Nggak ada hajatan. Enggak ada hajatan. Oh. Mudah-mudahan amplop ini pada gede. Ya sebab Pak yang ditunggu-tunggu sama Sohibul Bait itu bukan hanya kedatangan Bapak, saya tahu Pak itu. Yang namanya itu kan itu sudah ini motong dulu tadi nih. Baik, itu saja Pak yang saya sampaikan, udah banyak itu aja. Ayo Pak, kita angkat tangan kita. Udah? Angkat tangan kita begini. Halo gitu Pak. Ngapa sih? Udah Pak, itu saja dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari diri saya pribadi. Sekian, saya mohon doanya semoga sehat, berkah panjang umur Pak. Kalau ada yang mau pesantren gratis ke tempat saya aja Pak ya. Cuma 400.000 bayarnya. Lo tahu sih? 400.000 buat makannya saja, sebulan untuk makannya saja. Sedangkan urusan kamar, urusan ustadznya biar saya yang nanggung Pak. Karena saya pengen cita-cita jadi punya amal jariah yang terbaik di hadapan Allah.
Makanya saya kagak minta apa-apa Pak. Saya mintanya sama Allah, ya Allah berkahi saya ya Allah. Saya nggak minta apa-apa darimu ya Allah, berkahi saya, panjangkan umur saya. Insya Allah kalaupun saya harus meninggal, maka meninggalnya husnul khotimah, amal jariah yang ngalir buat saya semuanya Pak. Kalau urusan duit mah banyak ya habis, sedikit apalagi Pak. Bener apa enggak Pak? Makanya saya mah nggak ngarep-ngarep apa-apa dari tempat ini Pak, Masya Allah. Itu misalkan sama. Udah Pak, itu saja ya Pak. Masya Allah, terima kasih Pak ya. Upin Ipin makan terasi Pak. Saya ucapin terima kasih. Ya Pak ya. Terima kasih tuh Pak ya. Sekian terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Kita sampaikan kepada guru kita Bapak Ustadz